Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari, sebelum kita memulai sesi ini, saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pagi ini kami boleh ada, dan terima kasih buat berkat Tuhan yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kami. Tuhan, berkat-Mu atas acara ini, dan biarlah Tuhan pada waktu kami mendengar, hamba-hamba-Mu mendengar, kami dikuatkan dan kami mendapatkan sesuatu hal yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada acara ini maka saya akan mengangkat satu tema yang berbicara mengenai fungsi daripada suami dan fungsi daripada istri dalam sebuah rumah tangga. Bersama saya dengan Pendeta Dr. Benjamin Sihotang, maka pagi ini mari siapkan hati Anda, siapkan pikiran Anda, dan biarlah pagi ini kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kitab Mazmur pasal 128 ayat 1-6, maka ini bicara mengenai keluarga. Apa itu keluarga? Keluarga itu adalah satu wadah di mana Tuhan sendiri yang menciptakannya. Di mana dalam satu keluarga ada suami atau bapak, ada seorang ibu atau istri, dan ada anak-anak. Tuhan menciptakan keluarga atau rumah tangga dengan satu maksud, yaitu sebagai tempat untuk mencurahkan berkat yang Tuhan berikan bagi manusia. Mazmur 128 ayat keempat, Alkitab mencatat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa setiap kali pada diadakan pernikahan, maka itu dikarenakan baik laki-laki ataupun perempuan sudah sama-sama dewasa. Baik laki atau perempuan sudah sama-sama bekerja, dan mereka sudah mencukupi segala kebutuhan mereka, dan mereka masuk kepada maligai sebuah pernikahan. Tetapi, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa konsep dari pernikahan ini bukan bicara mengenai mengisi kekosongan status saja. Bukan hanya sebagai alasan, oh yang penting saya sudah cukup umur Pak, oh saya sudah cukup usia, saya sudah bekerja, semuanya saya sudah bisa, dan saya bisa untuk memenuhi kebutuhan atau menafkahi daripada pasangan yang akan saya nikahi. Bapak Ibu Saudara, mari pagi ini kita belajar sama-sama apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi peranan atau fungsi daripada seorang pria atau suami dan istri atau wanita dalam sebuah pernikahan. Laki-laki yang sebutnya nanti sebagai seorang suami dalam pernikahan, maka ketahuilah Anda dipanggil sebagai suami. Kalau kita sudah menjadi suami, percayalah, Alkitab tidak menuntut kita untuk hanya sekedar memenuhi kebutuhan daripada pasangan kita, memenuhi kebutuhan daripada istri dan anak-anak kita. Tetapi hari ini Alkitab mengingatkan kita bahwa suami atau seorang pria ini berfungsi dalam sebuah rumah tangganya, yaitu satu, sebagai seorang imam. Apa itu imam? Di dalam perjanjian lama, maka seorang imam ini berfungsi untuk membawa perdamaian bagi Tuhan. Di mana seorang imam bertugas untuk membawa apa yang menjadi beban daripada kehidupan orang Israel zaman dulu dalam perjanjian lama. Orang Israel, 11 dari 12 suku bangsa Israel, Imam Lewi ada di bait Allah. 11 suku itu ada di pelataran. Dan 11 suku mereka membawa setiap korban yang di mana korban dipersembahkan adalah korban untuk penghapusan dosa, korban untuk penghapus kesalahan. Dan seorang imam membawa korban tersebut, menyembelih korban tersebut, lalu membakar di ruang kudus. Seorang imam khusus yang disebut dengan imam besar agung, maka sekali dalam setahun dia berada di dalam yang namanya ruang Maha Kudus. Tujuannya apa? Tujuannya kalau imam itu berkenan di hadapan Tuhan, maka imam akan keluar dari ruang Maha Kudus dan melepaskan berkat 1 tahun kepada bangsa Israel. Demikian juga sebagai seorang suami. Suami itu berfungsi sebagai imam, di mana dia berfungsi untuk membawa istri dan anak-anaknya untuk dekat kepada Tuhan. Imam diambil dari kata kohen, yang artinya dipanggil mendekat. Fungsi daripada seorang suami
sekali lagi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan istri, memenuhi kebutuhan anak-anak saja. Tetapi fungsi dari sebagai seorang suami adalah dia sebagai seorang imam. Dia menjadi pengantara antara rumah tangganya dengan Tuhan dan antara Tuhan dengan rumah tangganya. Contoh dalam Alkitab di mana seorang laki-laki yaitu Ayub, dia berdiri sebagai seorang bapak, dia berdiri sebagai seorang suami. Di mana Ayub pasal 1 ayat 5, Alkitab mencatat setiap hari, maka pagi-pagi Ayub membawa korban kepada Tuhan. Untuk apa? Mengajukan permohonan pengampunan kepada Tuhan. Siapa tahu anak-anaknya melakukan kesalahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini mari kita renungkan kembali, apakah kita sudah menjadi imam? Kalau belum, mari kita kembali menjadi imam. Saya akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjut kembali apa yang akan saya sampaikan. Kalau tadi yang pertama kita bicara fungsi sebagai suami yaitu sebagai imam, dan sekarang fungsi sebagai nabi. Apakah itu nabi? Nabi itu adalah perpanjangan lidah Tuhan. Artinya, nabi berfungsi pada waktu dia mendengar pesan daripada Tuhan, lalu dia menyampaikan pesan itu kepada satu bangsa, yaitu Israel. Demikian juga seorang suami, kita berfungsi sebagai seorang nabi, di mana kita punya waktu yang khusus untuk Tuhan, kita dengar apa maunya Tuhan, dan kita sampaikan kepada keluarga kita. Nabi tidak akan bisa mendengar kalau dia tidak punya waktu khusus untuk Tuhan. Nabi tidak akan bisa mendengar kalau dia tidak melatih telinganya untuk mendengar suara Tuhan. Mungkin kita berkata, Pak, saya tidak bisa dengar suara Tuhan secara audible. Jangan lupa Pak, kita punya Alkitab, kita punya firman Tuhan yang setiap hari itu merupakan firman Tuhan. Itulah perkataan Tuhan. Dan biarlah bapak-bapak, para suami, kita ngerti bahwa nabi adalah orang yang mendengar suara Tuhan. Nabi adalah orang yang tahu suara Tuhan. Dan setiap suami, kita bangkit, kita punya waktu untuk dengar suara Tuhan. Yang ketiga, suami berfungsi sebagai seorang raja. Raja yang dimaksud ini bukan bicara mengenai dia tunjuk sana, tunjuk sini, tidak. Tetapi raja adalah satu pemerintahan, satu puncak pemerintahan tertinggi dalam satu bangsa atau satu negara. Raja di mana dia punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan daripada rakyatnya. Raja memiliki tanggung jawab untuk memenuhi masyarakatnya dengan keamanan, dengan kenyamanan, kebutuhan ekonomi, sosial, politik, dan semuanya dia harus jamin. Demikian juga dengan seorang suami. Panggilan suami sebagai seorang raja, maka ini bukan berarti sekali lagi menunjuk-nunjuk saja, tetapi suami berfungsi sebagai raja dilihat dari pelayanannya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-25, maka ini adalah fungsi daripada seorang suami kepada istri, yaitu suami bertanggung jawab untuk mengasihi istri. Dan yang kedua kepada anak-anak, Efesus pasal 6 ayat yang keempat, Alkitab mencatat, bapak-bapak jangan membangkitkan amarah, jangan membangkitkan yang namanya sakit hati daripada anak-anak. Tetapi anak-anak itu harus dididik, anak-anak itu harus diajar sesuai dengan nasihat Tuhan. 3 hal yang sudah saya bagikan sebagai seorang suami. Dan saya akan lanjut, apa fungsi daripada seorang istri atau seorang ibu. Yang pertama, istri ini akan berfungsi sebagai seorang penolong. Apa itu yang dimaksud? Penolong yang dimaksud ini bukan berarti istri memberikan makanan, minuman, menyediakan pakaian buat suami dan anak-anak saja. Tetapi lebih daripada itu, maka seorang istri harus mengerti perbedaan psikologi antara laki-laki dan perempuan. Apa perbedaannya? Saya akan kupas pelan-pelan Bapak Ibu Saudara. Dari pola pikir maka laki-laki
Secara psikologi, dia pola pikirnya adalah rasional. Segala sesuatunya harus diterima dengan logika, harus diterima dengan pikiran. Sementara perempuan, maka lebih didominasi oleh emosional. That's why para wanita, para ibu-ibu, Anda nggak bisa berkata kepada para laki-laki dan Anda berkata, memang laki-laki nggak punya perasaan. Mereka nggak ngerti perasaan wanita. Percayalah dan ketahuilah bahwa secara psikologi, bahwa laki-laki itu dipengaruhi dengan rasional. Bukan berarti laki-laki tidak punya perasaan, Pak. Bukan berarti laki-laki tidak punya perasaan, Bu. Tetapi laki-laki didominasi oleh yang namanya logika. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, khususnya para ibu-ibu, kalau Anda bicara kepada pasangan Anda sebagai penolong, mengertilah bahwa secara psikologi, pola pikir yang ada, Anda dikuasai oleh emosional, sementara laki-laki secara logika. Berikut, berbicara mengenai jangkauan berpikir, maka laki-laki itu berpikirnya itu jauh tetapi sempit. Perempuan ini berpikirnya itu dekat tapi lebar. Ya. Apa efeknya? Efeknya sederhana. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, maka pada waktu perempuan disuruh berpikir, dia tidak akan bisa berpikir untuk jangka yang jauh. Bukan karena perempuan tidak mampu untuk berpikir, tetapi ini adalah faktor psikologi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, para ibu-ibu, kalau Anda mengerti perbedaan ini, maka Anda menjadi sebagai seorang penolong bagi rumah tangga Anda. Pola bicara, maka sebagai laki-laki pola bicara sangat sedikit dan perempuan itu sangat banyak. Perempuan dibutuhkan kurang lebih 25.000 atau 35.000 kata dalam sehari. Laki-laki enggak. So, Bu, ketika Anda punya pergumulan, mungkin Anda punya unek-unek, maka perhatikan baik-baik bahwa unek-unek Anda mengerti kapan Anda harus menyampaikan kepada suami. Di saat Anda mengerti ini, Anda sebagai penolong dalam rumah tangga Anda. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjut setelah pariwara berikut ini. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjut poin yang selanjutnya mengenai fungsi daripada seorang perempuan. Seorang perempuan atau istri maka berfungsi yang kedua, dia berfungsi sebagai seorang pendamping. Apa yang dimaksud dengan sebagai seorang pendamping? Saya akan kasih ayat di dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 9. Alkitab mencatat berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Pak, Bu, sebelum Tuhan menjadikan Hawa, maka peranan atau fungsi daripada Adam itu tidak semaksimal pada waktu Hawa diciptakan. Pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, maka mandat yang diberikan oleh Tuhan ini merupakan mandat yang lebih besar lagi. Bukan hanya beranak cucu, tetapi Tuhan berikan mandat kepada Adam dan Hawa untuk memperhatikan, memelihara, untuk menciptakan satu keadaan yang lebih baik bagi dunia ini. Yang ketiga, apa fungsi daripada seorang perempuan? Yang ketiga, ini perempuan, istri, berfungsi sebagai penghibur. Penghibur yang dimaksud tentu saja bukan berarti Anda memiliki penampilan yang lucu, menarik, no, bukan. Tetapi dalam hal ini saya akan mengangkat dua tokoh sekaligus, yaitu Ishak dan Ayub. Ishak dan Ayub dua-duanya adalah tokoh yang sama-sama takut akan Tuhan. Dua-duanya tokoh yang mengasihi Tuhan. Tapi dua-duanya diizinkan oleh Tuhan menghadapi masalah yang berat. Ishak diizinkan Tuhan hidup dalam satu keadaan di mana negeri di mana dia tinggal adalah negeri yang mengalami kekeringan. Ayub diizinkan Tuhan mengalami satu keadaan tidak baik, yaitu kehilangan anak-anak, kehilangan kekayaan, bahkan dia kehilangan kesehatannya. Tapi dengar, pada waktu Ishak
menghadapi keadaan yang tidak baik, maka Alkitab menunjukkan kepada kita di kitab Kejadian pasal 26 ayat yang ke-8. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu, dan dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka, istrinya. Ishak menghadapi masalah, Ayub menghadapi masalah. Pada waktu Ishak menghadapi masalah, ada Ribka yang memberikan semangat, menghibur kehidupan daripada Ishak. Tetapi apa yang dialami oleh Ayub? Ayub kehilangan daripada segala-galanya. Dia kehilangan kekayaan, dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan yang namanya kesehatan. Tetapi dengar apa yang dicatat oleh Alkitab di kitab Ayub pasal 2 ayat yang ke-9. Alkitab mencatat, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Istri Ayub tidak berfungsi sebagai seorang istri yang memberikan penghiburan pada suaminya. Ayub mungkin tipikal orang yang hari-hari ini sering mengcompare dirinya, sering mengcompare rumah tangganya dengan rumah tangga yang lain. Istri Ayub hari-hari ini mungkin adalah sebagai cerminan dari kehidupan banyak para istri yang ada zaman sekarang. Di mana mulai mengcompare kehidupan suami yang lain lebih baik, keadaannya lebih baik, punya mobil lebih baik, semuanya lebih baik dalam kasat mata mereka. Tetapi tidak dalam kacamata Tuhan. Dan pagi ini ibu-ibu, berperanlah sebagai seorang penghibur dalam hidup suami Anda. Karena dengar, di balik kesuksesan dari seorang pria, ada seorang wanita yang ada di belakangnya. Sebaliknya, di balik kehancuran seorang pria, ada seorang wanita yang ada di belakangnya. Dan yang terakhir, fungsi daripada seorang ibu, seorang wanita adalah dia berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai iman kepada anak-anaknya. Alkitab mencatat 2 Timotius pasal 1 ayat 5, Paulus berkata, aku melihat imanmu kepada Timotius, yaitu iman dari nenekmu Lois yang dilanjutkan kepada ibunya Eunike. Dari Eunike ke Lois, dan dari Lois kepada anak-anaknya. Bu, perhatikan, anak-anak lebih banyak ketemu dengan ibu-ibu. Tapi pertanyaannya pada pagi ini, apa yang kita ajarkan buat anak-anak? Waktu kita lebih banyak kemana? Dan mulai hari ini, Bu, iman itu akan muncul pada waktu ditanam oleh seorang ibu kepada anak-anaknya. Timotius bukanlah orang hebat. Sejarah mencatat Timotius orang yang gagap dalam bicara. Timotius memiliki penyakit. Tapi pada waktu Timotius berjumpa dengan ibunya Eunike, yang punya iman dari neneknya Lois, maka dengar, Timotius yang dalam keadaan terbatas, Tuhan bisa pakai Timotius. Dan percayalah, kalau Tuhan bisa lakukan itu kepada Eunike, kepada anaknya Timotius, saya percaya dengan segenap hati, Tuhan yang sama akan melakukan hal yang sama bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi ini. Terima kasih buat program yang Tuhan boleh berikan. Dan terima kasih buat waktu yang boleh ada, di mana kami boleh mendengar, kami boleh menyaksikan peran sebagai seorang suami dan istri dalam sebuah rumah tangga. Tuhan, hamba berdoa pagi ini, Tuhan kiranya berkenan memberkati setiap rumah tangga kami, setiap rumah tangga pemirsa yang menyaksikan acara ini Tuhan. Tidak ada satupun mereka yang gagal, tetapi semuanya diberkati Tuhan. Semuanya mengalami kebaikan Tuhan. Berkat-Mu ya Tuhan, atas setiap hamba-hamba-Mu yang menyaksikan acara ini. Dan berkat-Mu juga atas Kompas TV yang sudah menyiarkan acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.